Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan ruqyah kita secara online, yang mana pada hari ini topik kita dari mata kuliah metodologi studi Islam adalah sumber dan karakteristik ajaran Islam. Nah, kemarin sudah dibahas epistemologi dalam studi Islam lah. Nah, sekarang kita membahas tentang sumber dan karakteristik dari ajaran Islam. Oke, kita share. Sumber dan karakteristik dari ajaran Islam. Nah, apa saja sumber dari ajaran Islam itu apa? Di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran. Kemudian sunnah atau hadis. Kemudian ijtihad. Nah, ijtihad ini ada dua, ijma dan qiyas. Nah, jadi sumber ajaran Islam itu jadi jumlahnya adalah 4 yang disepakati oleh para ulama. Al-Quran, sunnah, hadis, sunnah atau hadis, kemudian ijtihad. Ijtihad adalah dengan ra'yu. Istilahnya itu menggunakan akal. Nah, ijtihad itu ada dua, ijtihad ijma dan qiyas. Kita bahas satu persatu. Nah, apa saja Al-Quran dulu. Nah, kita ketahui Al-Quran itu definisinya adalah secara etimologis. Al-Quran adalah bacaan. Nah, itu bacaan Al-Quran sudah tahu itu sudah. Kemudian secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, dengan menggunakan apa? Bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan di bangsa Arab. Jadi dengan bahasanya juga bahasa Arab. Nah, sebagai bukti atas kenabian atau kerasulannya, nah, disampaikan secara mutawatir. Nah, dan membacanya bernilai ibadah. Jadi itu Al-Quran itu kan bagian dari mukjizat yang diturunkan kepada Nabi sebagai tanda kenabian. Nah, itu mukjizat tadi. Nah, karena setiap nabi itu memiliki mukjizatnya. Nah, supaya apa? Supaya umat yang didakwahi ini percaya bahwa itu benar-benar utusan Allah. Nah, kemudian disampaikannya secara mutawatir. Nah, itu adalah secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak langsung sekaligus turun ke dunia lah, ke bumi. Nah, namun ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz itu turunkan ke langit dunia. Nah, langit dunia itu yang mana tahu ya Pak. Nah, sudah pada apa? Ada yang mengatakan setiap bulan Ramadan itu kan pada masa Nabi itu diturunkan Al-Quran. Nah, pertama kan kita ketahui 17 Ramadan. Nah, itu yang apa, paling istilahnya tuh paling populer yang diperingati peringatan Al-Quran itu kan, Al-Quran itu kan 17 Ramadan. Nah, yang mana pada masa itu Nabi menerima wahyu di Gua Hira, jadi bertafakur, uzlah, menyendiri. Nah, datang malaikat Jibril, takjub Nabi, takutan istilahnya. Nah, Iqra ya Jibril. Nabi kan bisa baca. Ada bisa baca, ada bisa nulis, ummi. Nah, ummi. Itu hikmahnya kenapa Nabi itu ummi. Karena kalau bisa baca menulis tentu Al-Quran itu mempunyai kelemahan.
lemahnya Pak, dikatakan orang bahwa itu tulisan Nabi Muhammad, nah percaya orang ya. Jadi Tuhan itu hebat, rencana Tuhan itulah izin yang menciptakan. Nah, secara mutawatir kada langsung sekaligus Al-Quran itu berangsur-angsur. Tadi kan ada yang mengatakan dari Allah itu memang sekaligus, tapi Al-Qurannya itu kada berhuruf, kada berbunyi istilahnya. Kayak apa ya, kayak bahasa hati lah. Nah, kemudian sampai ke langit dunia. Nah, mulai langit dunia itu baru berangsur-angsur malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi. Nah, itu ada sebagian pendapat ulama lah. Ada juga yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz dulu. Dari Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ke langit dunia. Nah, di langit dunia melalui malaikat Jibril yang menyampaikan sampai 30 juz itu lah. Tapi Al-Qurannya kan 30 juz urutan gitu Bang. Mulai dari Iqra itu kan 1 sampai 5 Iqra-nya Pak. Surah Al-A'la itu lah. Nah, 1 sampai 5. Kemudian ada lagi wahyu yang diterima Nabi surah Al-Mudaththir 1 sampai 5 juga kalau salah itulah. Nah, jadi kan Al-Quran itu turunnya kadang langsung sekaligus mulai surah Al-Fatihah. Nah, makanya ada diturunkan di Makkah dan diturunkan di Madinah. Nah, jadi ketika turun di Makkah atau yang ayat-ayat yang atau surah-surah itu turun di Makkah maka dikatakan ayat Makkiyah. Kalau di Madinah ayat Madaniyah. Nah, tapi ada juga mengatakan meski turunnya di Madinah, tapi tujuan ayat itu untuk orang Makkah maka juga bisa dikatakan ayat Makkiyah. Nah, itu nanti ada penjelasannya di Ulumul Quran biasanya. Nah, cara Al-Quran diturunkan itu pertama mereka memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad langsung transfer lah istilahnya, copy paste lah. Nah, modelnya tuh langsung ke dalam hati, langsung hafal sih paham. Kemudian malaikat juga datang menjumpai seorang lelaki lalu membacakan wahyu sehingga Nabi hafal. Nah, jadi istimewa orang Arab itu mudah hafal, apalagi Nabi jelas sudah. Karena sifat para nabi itu kan ada 4 ya Pak. Sidik, tablik, amanah, patonah. Nah, sidik, tablik pandai kan. Pasti harus pintar, patonah. Nah, cerdik, pasti harus pintar. Nah, kemudian wahyu juga datang seperti gemerincing lonceng. Nah, kayak itu ya. Kayak bunyi lah. Ini kan ada huruf, ada bunyi sebenarnya. Kada ya kan bunyi kayak bahasa kita loh istilahnya, tapi sudah sampai ke dunia ini lalu huruf bertulis. Nah, itu yang maksud Al-Quran itu makhluk. Kalau nya berhuruf, kalau dia Lauhul Mahfuz itu Al-Quran itu qadim. Kemudian malaikat datang dalam wujud aslinya. Nah, wujud aslinya tuh kayak apa tahu juga Pak. Ada mengatakan ulama itu bersayap atau Jibril tuh kan. Kemudian hikmah Al-Quran itu berangsur-angsur terusnya apa? Pertama, supaya mudah dimengerti dan dilaksanakan. Jadi kan kondisi umat Islam pada saat itu kan masih dalam awal-awal, fondasinya masih belum kuat, masih awal kan masuk Islam. Jadi supaya mudah per ayat, per surah itu turun kan, ketika tentang apa hanya turun ayat Al-Quran itu. Kemudian ketika Nabi ditanya sahabat, ada turun wahyu. Nah, itulah. Kemudian hikmahnya lagi apa? Supaya mudah dihafal. Jadi misalnya 5 ayat loh, kakak hafal ya Allah kayak gitu juga, kadang apa langsung sejus. Allah, ini bertahap loh. Nah, kemudian turunnya ayat itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan mudah dihayati. Jadi ketika Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi, maka itu lebih mengesankan dan mudah dihayati. Nah, ingat istilahnya kesan-kesannya itu kan, story-nya istilahnya kita kayak story juga kan di WA.
IG nah ya. Kemudian sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang Bapak sebutkan tadi kan. Kemudian pembagian ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat makiyah. Nah, cirinya apa? Umumnya pendek-pendek. Didahului dengan kata ya ayuhan nas. Isinya apa aja? Isinya tentang keimanan, pahala, ancaman, kisah-kisah umat terdahulu. Nah, dan akhlak. Jadi ada manakibnya juga istilahnya dalam Al-Quran itu lah. Baik manakib orang soleh maupun orang jahat kayak Firaun, Qarun, dan lain sebagainya. Kemudian ayat-ayat Madinah umumnya panjang, umumnya lah. Kebanyakannya panjang. Diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ketika sudah di Madinah banyak yang masuk Islam sudah. Kalau di Mekah ya Yohanes belum banyak lagi yang Islam. Didahului apa berisi syariat. Nah, syariat sudah jalan sudah di Madinah kayak kewajiban zakat, puasa, haji dan sholat dan lain sebagainya. Ciri-cirinya lah. Isi Al-Quran tadi. Pertama, dia menyangkut akidah. Kedua, syariah. Kemudian akhlak. Jadi akidah itu tauhid. Syariah itu fikih. Nah, kemudian akhlak itu tasawuf. Nah, kemudian isinya lagi janji dan ancaman. Isinya lagi apa? Sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu. Jadi ada kisah nabi-nabi itu kan. Istilah kalau orang sekarang itu kan manakib. Nah, manakib. Berita tentang akhir zaman yang akan datang di surah-surah Makkiyah itu banyak kan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila apa bergoncang ya Pak. Kemudian ada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Jadi ada di dalam itu prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Jadi prinsip ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran sehingga memudahkan para pengkaji atau peneliti untuk apa istilahnya menjadi landasan dalam mengimplementasikan pengetahuan itu atau meramu lagi istilahnya apa meramu ya menciptakan berbagai macam riset dan lain sebagainya itu nah sehingga pengetahuan berkembang berkat apa berkat mempelajari isi Al-Quran tadi lah sunnatullah nah isinya sunnatullah fungsi Al-Quran itu apa nah hudan petunjuk bagi manusia hudan linnas nah petunjuk bagi manusia. Kemudian bayinat menjelaskan apa ada situ menjelaskan tentang hukum biasanya tentang bermuamalah antara sesama manusia. Al-Furqan pembeda antara hak dan batil. Jadi Al-Quran itu membedakan antara hak dan batil mana yang haram mana yang halal. Nah, Asyifa penawar untuk 5 Fisudur. Nah, ya, sebagai obat bagi hati dan jiwa jasad kita lah betul. Kemudian sebagai rahmat, jadi fungsi Al-Quran itu 5 tuh banyak lagi sebenarnya 5 paling sedikit tuh 5 tapi fungsi Al-Quran itu banyak lah kalau kita kaji lebih dalam tapi yang konteks yang secara umum ini 5 nah fungsi Al-Quran tambahannya lah sebagai pedoman hidup manusia banyak lah sebagai sumber acuan dakwah para nabi sebagai sumber hukum Islam nah itulah bacanya sebagai al-huda artinya Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti agar tidak tersesat sebagai bayinat penjelasan dari apa yang dipertanyakan manusia dari penjelasannya sebagai al-Furqan pembeda antara hak dan batil nah pendudukannya termasuk bagian dari fungsi Al-Quran pendudukannya apa sebagai sumber hukum yang pertama dan utama akidah syariat dan akhlak itu kedudukan Al-Quran itu sumber rujukan utama dulu sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, itu baca aja di Quran surah An-Najm ayat 3-4 lah. Sebagai pedoman hidup dan petunjuk manusia. Nah, itu kedudukannya. Kemudian sebagai mukjizat Nabi yang terbesar itu jelas sudah. Nah, sunnah berarti sudah lewat ke pokok bahasan Al-Quran sebagai sumber
ajaran Islam. Kemudian as-sunnah atau al-hadis. Nah, sunnah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan, tradisi, undang-undang, cara, dan lain-lain. Hadis, kalau hadis, jadi beda tuh sunnah dan hadis kan. Hadis baru, dekat, kabar, dan lain-lain itu secara bahasa, secara istilah apa? Segala sesuatu yang berasal dari Nabi, dinukil dari Nabi, nah, ditakrir. Baik berupa perkataan atau perbuatan maupun penetapan beliau. Nah, surat penetapan beliau itu kayak apa? Diamnya beliau itu, misalnya sahabat bertanya, lalu Nabi diam, akan gada apa ada, nah itu dijadikan sandaran bahwa Nabi itu membolehkan. Istilah yang hampir identik dari sunnah itu apa? Hadis, khabar, dan asar. Nah, jadi istilah yang tadi itu sunnah atau hadis itu ada 4. Sunnah, hadis, khabar, dan asar itu istilah yang hampir identik, hampir sama. Sunnah ya hadis ya sunnah ya. Nah, tapi kalau secara istilahan beda lagi tuh. Ada hadis itu kan dari segi perkataan, sunnah dari segi banyak perbuatan. Nah, itu kalau para ulama membedakan itu. Bagian lagi sunnah itu apa aja? Atau hadis sanad bersambungan membawa dengan penerima. Jadi kalau hadis, anggap hadis lah, kita memahami hadis. Nah, jadi hadis itu ada sanad, kemudian ada matan, kemudian ada rawi. Jadi sanad dulu sambungnya. Jadi an itu sanad, dari mana dia itu mana. Matan isi hadis itu apa? Innamal a'malu binniyat, matan dulu. Kemudian rawi, pembawa itu yang meriwayatkan hadis, sanad terakhir, hadis riwayat Bukhari. Nanti contohnya. An Ali radhiyallahu taala anhu qala. Nah, jadi pembawanya ini penerima hadis tadi siapa? Macam-macam sunnah, ada sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririah. Nah, jadi qauliyah itu segala perkataan Nabi, kemudian fi'liyah itu segala perbuatan Nabi. Nah, itu perbuatan Nabi kayak apa? Misalnya memanjangkan jenggot, misalnya sunnah memanjangkan jenggot. Nah, terus contohnya jelas. Takririah, ketetapan Nabi, diamnya Nabi itu takrir. Kemudian jumlah perawi mutawatir, dari dalam hadis itu jumlah perawi ada disebutkan mutawatir, masyhur, dan ahad. Jadi ada tingkatannya perawi itu. Hadis itu dikatakan sahih atau apa tuh ada tingkatannya. Apa istilahnya itu? Kualifikasinya yang mengatakan hadis itu kuat dijadikan landasan hukum misalnya. Nah, maka mutawatir itu paling kuat biasanya. Kemudian masyhur, nah masyhur sudah, dan ahad ini sih aja, tapi kuat perawinya. Kualitas dari hadis itu apa? Sahih, hasan, nah, dhaif, dan maudhu. Jadi misalnya ahad itu kan ada juga, tapi yang sahihnya kuatirnya di dalam jumlah perawi. Hasan, baik artinya. Sahih itu kada diragukan lagi kualitas hadisnya. Nah, Hasan masih bagus tuh. Dhaif nanti lemah nih. Dan maudhu, palsu itu jelas sudah ulahan hadis tuh. Kalau dhaif itu perawinya yang lemah, misalnya ahad sikong aja, perawinya sikong aja nih, ada yang saling terkait dengan hadis lain. Nah, kalau lemah, dhaif itu kenapa dhaif? Padahal itu hadis Nabi juga, dari kata dhaif tadi ya, penerimanya lemah. Misalnya apa? Di antara yang mana nih? Di antara sahabat dulu lah. Sahabat ya. Kayak kita juga dalam kelas itu kan ada yang pintar. Nah, bagian kalian itu kan ketika menerima apa penjelasan materi bapak itu namanya apa? Perawi istilahnya, menerima riwayat dari bapak. Bapaknya meriwayatkan nih, bapak Anda bisa apa tuh? Nah, bagian itu mendengar itu, nah tuh jadi perawi itu. Kisah bahwa jadi dalam kelas itu ada yang pintar, setengah pintar, nah banyak yang pintar misalnya sama-sama mengambil rawinya sama, meskipun ada yang pintar dan sebagainya. Nah, tapi
sumbernya sama ya Pak, isinya sama katanya, nah itu mutawatir itu. Banyak ambilannya dari kelas itu banyak. Masyhur, hadis itu sudah dikenal, masyhur. Kayak hadis innamal a'malu binniyat itu masyhur udah hadis itu. Ahad Bang. Ahad itu misalnya seorang aja tuh perawinya ada banyak tapi dikenal apa istilahnya ilmu jarah tadi itu adil istilahnya sikoh jujur dan sebagainya. Nah maka kuat di dalam pengambilan hukum biasanya hukum lah ya jadi landasan hukum kan. Nah daib tadi kalau daib tadi kan orangnya yang menerima riwayat itu lemah misalnya pelupa nah lemah tuh atau biasanya yang penerima itu suka berbohong padahal memang niatnya menerima juga hadis itu dari Nabi biasanya atau memang mendengar dari gurunya nah tapi ya tadi orang itu ketujuh berbohong dusta nah lalu kualitas hadis itu dikatakan lemah jadi kadang saja meskipun kan memang dari Nabi misalnya hadis itu nah diterima atau tidaknya makbul dan mardud jadi hadis itu diterima atau tidaknya itu tergantung para ahli hadis yang menelitinya lah makbul lah mardud ditolak. Orang yang berperan misalnya marfu, mauquf dan maktu. Nah, ini orang yang berperan dalam hadis itu lah. Pembagian lain, mu'annan, munqati dan lain-lain nah banyaknya. Ini khusus ilmu hadis lah, harusnya panjang lebar kita mata kuliah lainnya. Kalau sudah dijelaskan secara garis besar, secara umum aja tak gitu. Kada perlu secara rinci lah. Pusing ini kan. Khusus kita membahas ini. Kemudian fungsi sunnah. Sebagai hukum kedua, takkid. Kedua. Kemudian bayan penjelas, jadi bayan penjelas itu fungsi sunnah itu terhadap ada dua sebagai hukum kedua dan al-bayan penjelas. Bayan itu misalnya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara terperinci tentang sholat misalnya, lalu di hadis dijelaskan tentang sholat. Itu maksudnya lah. Seperti tafsir, nah taksis mengkhususkan, membatasi, takyid. Nah, jadi bayan itu bisa memerincikan, menjelaskan, mengkhususkan bisa juga. Kemudian membatasi, takyid, membatasi. Di dalam Al-Quran itu ada batasan-batasan. Menetapkan hukum baru tasyri'. Nah, jadi fungsinya jadi menetapkan hukum baru yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian lagi sumber ketiga adalah istihad. Nah, istihad ini adalah secara bahasa adalah bersungguh-sungguh istihada yastahidu istihadu. Nah, secara terminologi istilah ialah mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk melakukan hukum syar'i yang praktis, amali dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama yang mempunyai berkompeten di dalam istihad ini, dia mencurahkan segenap kemampuan berpikirnya, akal kan, untuk melakukan hukum syar'i yang praktis. Makanya kan, kadang kalau kita memahami hukum itu kan beribadah langsung ke Al-Quran hadis itu ribet mencarinya. Kayak anak minum teh juga, nyaman numpar langsung atau sudah jadi tehnya nyaman langsung minum, kadang mencari gula lagi, kadang memasaki banyak lagi, nah itu lambat. Nah ini para imam-imam mujtahid ini kayak Imam Majab ini, mereka yang mampu berkompeten di apa sesuai bidangnya, sesuai ilmunya, lalu mereka mencurahkan
segenap kemampuannya berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i. Jadi di Al-Quran itu diambil lagi. Makanya ada misalnya di salat itu kan hukum apa rukun sembahyang itu ada di hadis. Nah, itu para ulama itu ijtihad mengambilkan ketetapan hukum. Ijtihad tuh ada hukum sembahyang apa hukum sembahyang ya rukun puasa, rukun mandi wajib. Nah itu bagian ulama tuh yang mengeluarkan hukum syar'inya praktis. Itu ada dong di Al-Quran dan hadis. Rukun sholat ya ada berapa? Ada 13 atau 14 atau 17. Nah, mujtahid. Nah, kemudian yang dinamakan itu istihad tadi. Yang dinamakan mujtahid itu orang yang melakukan istihad tadi itu istihad. Karena orang yang sungguh-sungguh. Tapi mujtahid orangnya, orang yang melakukan istihad itu dinamakan mujtahid. Dasar penggunaan istihad Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, itu dasarnya lah. Cari aja tuh ayatnya. Sengaja ada waktu soal di sini panjangan. Kemudian sunnah. Nah, dasarnya nih, dasar istihad. Yaitu hadis tentang diutusnya Mu'az menjadi hakim di Yaman. Ada itu hadisnya tuh. Sahih Bukhari ya kalau salah. Nah, itu Mu'az bin Jabal. Ya, Mu'az. Nah, itu disuruh menjadi hakim di Yaman. Lalu ditakuni Nabi, kayak mereka mengambil hukum dengan Al-Quran ya, habis bang dengan sunnah. Pun kada bang di sunnah dengan istihad ya. Nah, jujur ya Nabi istihad. Didoakan Nabi, makanya sahabat Nabi Muhammad ahli dalam bidang istihad. Kemudian logika dasar hukumnya, logika nas-nas Al-Quran dan Sunnah terbatas. Jadi kan di dalam Al-Quran itu kan terbatas penjelasannya dan hadis itu. Jadi perlu dirincikan lagi dengan istihad. Nah, sedangkan peristiwa manusia tidak terbatas. Nah, Al-Quran itu ya kenapa ya pada menjelaskan sampai akhir zaman misalnya salah karena Tuhan itu menyuruh manusia untuk berpikir juga. Iqra, bacalah ya Allah. Nah, tatafakkarun ya. Nah, berpikir, tafakkur. Nah, peristiwa manusia itu tidak terbatas sampai akhir zaman nih. Nah, contohnya hukum narkoba, hukum apa lempok tuh, nah, obat. Itu kan ada zaman Nabi menggunakan hukum paksa menggunakan hukum ijtihad. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada penjelasan narkoba misalnya. Nggak ada, tidak ada lah. Jadi perlu ijtihad ulama, jadi dikiaskan untuk menggunakan kias. Objek medan ijtihad, nah misalnya yang masalah yang dilihat oleh nas yang janni bukan yang qat'i, nah, khusus janni bukan yang qat'i. Jadi objek ijtihad itu nas yang janni masih bersifat umum lah. Umum. Kemudian masalahnya belum dijelaskan oleh nas. Nah, ini masalah yang tadi kan janni itu kan ada tafsiran-tafsirannya tuh. Perlu ditafsirkan lagi, perlu ditakwilkan lagi. Nah, jadi perlu itu istihad. Kalau kata itu jelas sudah terjadi misalnya khamar itu kan memabukkan haram lah jelas sudah. Kalau lagi pakai istihad sesuai hukum. Kemudian masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh nas tadi contohnya kan tadi kan kayak apa? Bank itu adalah bank syariah. Ada perbankan gitu ya Pak, ekonomi syariah itu belum ada dijelaskan secara
detail. Nah, itu perlu ijtihad ulama kayak apa dalam membuka bank tuh tadi dalam bentuk syariah ya. Nah, itu termasuklah ijtihad tuh medannya. Kemudian masalah baru yang hukumnya belum diijmakan, belum disepakati. Jadi ada beberapa hukum yang belum disepakati, misalnya perlu medan ijtihad tuh kayak apa ya contohnya hal-hal baru. Apa tuh masalah baru-baru tuh? Misalnya hukum apa di saham. Nah, kemudian hukum yang ilatnya, alasan hukumnya diketahui, hukum yang ilatnya, alasan hukumnya diketahui, ilatnya sama ya tadi kayak contoh narkoba itu kan ilatnya apa sama-sama memabukkan. Nah, khamar memabukkannya itu ilatnya sama tuh lah. Nah, itu kalau dijadikan medan ijtihad, nah jadi kias jadinya. Nah, pada itu. Kemudian syarat-syarat mujtahid menguasai dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, menguasai bahasa Arab dan dengan ilmu-ilmunya, mengetahui masalah-masalah yang sudah diismakan. Kemudian menguasai ilmu usul fikih, metodologi hukum Islam, mengetahui maqasidud syariah, maksud-maksud ditetapkan hukum Islamnya akan sembarangan mujtahidnya. Yang jelas harus menguasai minimal 14 ilmu pan agama lah, kayak ilmu nahwu shorof, mantik, balaghah, kalau gitu. Bayan, tafsir, ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu hadis, banyak itu lah. Kemudian mengetahui asbabun nuzul dan asbabun wurud, nah ahli ilmu Quran tadi. Kemudian mengetahui ipteknya, jadi harus mengetahui juga pengetahuan lagi mustahil itu supaya jangan gaptek istilahnya tuh. Metode cara bersiap banyaklah. Nah, ada ijma, ada qiyas, ada ihtisan, ada istishlaf huruf. Nah, syar'u man qablana saduz jir'ah. Nah, mazhab sahabi. Nah, itu cara-cara berijtihad. Nah, ada yang menggunakan ijma para ulama bersepakat tuh menentukan ada. Kemudian ada yang kias, para ulama sepakat juga menentukan kias tuh ilatnya apa, samaannya. Kias tuh istilahnya menyamakan kedua apa dalil yang sama ilatnya tuh antara satu hukum dengan satu nas dengan keadaan yang sekarang. Misalnya kayak narkoba itu kan ada dalilnya kan, tapi sama ilatnya sama-sama memabukkan. Nah, itu dikiaskan dengan hukum atau dalil tentang haramnya minuman keras. Nah, di sananya ada satu-satu dijelaskan. Ijma definisinya adalah kesepakatan ulama tentang suatu hukum sepeninggal Nabi Muhammad. Itu ijma. Ijma ada dua. Nah, ijma sarih, jelas pendapatnya atau mempraktikkannya. Kemudian ijma sukuti, tidak jelas pendapatnya, diam. Contoh ijmanya adalah kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah seperti Nabi SAW dan kodifikasi Al-Quran. Nah, contohnya lah ijma sukuti, tidak jelas pendapatnya atau diam. Jadi kesepakatan para sahabat itu mengangkat Abu Bakar, diam. Sebagian dia yang mengangkat Abu Bakar, tapi para sahabat lain diam ya. Nah, diamnya para sahabat itu dianggap ijma. Kias analogi, nah kias itu menganalogikan mereka. Ijma saya itu jelas pendapatnya, jelas misalnya apa tentang apa ya tadi juga tentang hukum narkoba misalnya kan. Banyak tuh yang berpendapat ulama tuh berkumpul kayak di Indonesia kan fatwa MUI. Nah, haram ya. Nah, jelas banyak orang. Nah, itu jelas pendapatnya. Kalau yang seperti itu kan tidak jelas pendapatnya atau diam. Jadi kesepakatan para sahabat itu menetapkan Khalifah Abu Bakar itu kan ada sebagian sahabatnya yang berbaiat, sahabat lain diam ya. Tapi itu dianggap ijma juga kesepakatan. Kias analogi definisinya adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada nasnya dengan suatu hukum masalah yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan ilatnya ya Bapak, ada ilatnya sama-sama deh.
ilatnya dan ilat lidah lain lah. Dasarnya itu sama-sama memabukkan misalnya. Nah, ilat suatu sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Jadi dalam kias itu ilat itu dasar sebuah ketetapan hukumnya di dalam kias, menganalogikan itu kan. Kayak di mazhab Syafi'i kan sembahyang tuh usolli ya. Padahal ada Nabi menyuruh, tapi Pak Imam itu menyepakati dengan mengkiaskan dengan Nabi itu pernah berniat mengambil waktu haji itulah, berniat mengambil mikat. Nah, mikat haji itu kan ya sini sengaja pun haji itu kan, nah lalu itu jadikan dalil kiasnya sama ilatnya kan, sama-sama mengerjakan ibadah. Jadi perlu niat. Nah, dan juga ada hadis Nabi yang innama amal binniat. Nah, itu rukun rukun kias asal pokok. Ya, pertama pokok itu masalah pokok tuh asal pokoknya di mana sumbernya Al-Quran. Kemudian far'u cabang, jadi cabang rukun ini. Kemudian hukum asal, ilat, kemudian hukum cabang. Nah, berikutnya menjelaskan inilah. Asal, pokok masalah dari yang dijadikan dalil hukum hal-hal baru itu apa? Nah, kemudian paru cabang, paru, nah, cabang dari agama itulah, hukum darilah ada. Kemudian hukum asalnya itu ada kayak miras tadi kan, nah, ilat sama ada. Kemudian hukum cabang ini kan paru cabangnya kan tadi ada masalah baru. Nah, itu maksudnya apa? Hukum cabang ada sama ilatnya tadi, persamaan lalu dianalogikan menjadi dasar dalil. Macam-macam kias aula, kias musawi, kias dalalah. Itu empat pengertian kias. Yang mana ini mau menjelaskan nih? Jadi hukum kias tadi kan asal pertama itu kan, yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Jadi, nah, ada sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran untuk kias tadi. Nah, kayak narkoba itu kan ada asal nasnya, misalnya yang dijadikan ukuran atau ukur, misalnya hukum minuman keras itu dalam ukuran ada ya Allah. Kemudian far'u cabang, far'u itu apa? Sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau yang dikiaskan. Jadi sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau yang dikiaskan. Nah, jadi di dalam istilah usul itu, usul fikih itu disebut al-far'u. Nah, far'u cabangnya. Nah, hukum asal yaitu hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Nah, jadi ketika hukum asal, jadi hukum syara itu yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang itu, nah, asalnya hukum asal nih. Kalau hukum asal ini kan dijadikan nas untuk far'u tadi yang ada dalilnya. Nah, far'u itu kan sesuatu yang tidak ada nasnya. Misalnya kan kalau itu belum ada nasnya. Nah, itu maksudnya apa? Nasnya ada, lalu diambilkan dengan hukum asal, disamakan. Nah, jadi ketika sudah dijadikan di dalam hukum cabang itu far'u ini, maka jadi landasan hukum juga. Nah, karena sesuai ilat tadilah. Ilat. Kemudian apa macam-macam kias.
macam-macam kias biasanya lah. Nah, macam-macam kias aula atau kias jali. Nah, kias ini ilatnya berdasarkan dalil yang pasti. Nah, kias aula itu kias yang berdasarkan dalil yang pasti. Ada pasti. Contohnya ya, misalnya tentang larangan khamar itu kan, nah, pasti ya Pak. Sama ilatnya. Kemudian kias musawi. Musawi apa? Kias yang hukum yang ditetapkan pada far'u, cabang tadi lah. Cabang tadi kan kededa nasnya masalah tadi nah, atau apa? Objek atau sesuatu yang hendak dijadikan hukum tadi kededa hukumnya lagi. Ini obat itu kan belum ada. Objeknya itu belum ada dasar nasnya. Nah, lalu kias musawi ini hukumnya yang adalah kias hukum yang ditetapkan pada far'u sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Jadi sama dengan kias aula tadi istilahnya musawi inilah sebanding hukumnya itu sudah ditetapkan pada far'u. Nah, pada cabang tadi. Kalau yang far'u itu kan sesuatu yang belum ada nasnya. Kalau hukum asal sesuatu yang sudah ada nasnya. Nah, itulah. Kalau musawi ini kias yang hukumnya ditetapkan pada far'u sebanding dengan hukum asal. Nah, seperti apa misalnya contohnya seperti menjual harta anak yatim. Menjual harta anak yatim itu contohnya musawi lah. Dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Nah, maka ilatnya adalah sama-sama menghabiskan harta anak yatim, itu contoh musawi. Kan di dalam Al-Quran itu ada dalilnya menjual harta anak yatim. Dalam Al-Quran itu ada dalilnya yang memakan harta anak yatim. Lalu menjual kan ya sama lah ya. Nah, itu kan sesuatu yang sudah ada, sudah ditetapkan hukumnya. Hukumnya sudah ada yang sudah ditetapkan pada far'u cabang tadi. Nah, kan hukum kias ada 5 kan, asal, far'u, hukum asal, ilat, hukum cabang. Nah, jadi hukum musawi tadi kan hukumnya itu sudah ditetapkan pada far'u, sudah ada dah, sama ilatnya sudah. Ya, menjual harta anak yatim, nah sama dengan memakan harta anak yatim. Itu kan far'u tuh. Wali bahasnya ini. Kalau itu ngerti lah. Jadi ilatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Ya, kalau anak yatim itu kan ada dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran surah An-Nisa ayat 10. Nah, cari Quran surah An-Nisa ayat 10 itulah ada dalil tentang memakan harta anak yatim itu. Nah, jadi ketika kias musawi ini menetapkan hukumnya berdasarkan furu, tadi sudah ditetapkan furunya cabang tadi, hukum cabang bahwa menjual harta anak yatim itu disamakan dengan memakan harta anak yatim, itu contoh. Kias sibh. Nah, kias sibh itu ada. Kias sibh itu apa? Kias yang far'u. Nah, kias yang cabang tadi lah. Cabang tadi itu tahu jika sesuatu yang belum ada ketetapan nasnya. Nah, belum ada dalilnya lagi. Nah, kias ini adalah kias yang far'u dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih. Nah, jadi kias ini bisa dikiaskan kepada dua. Jadi kias far'u yang dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih. Jadi bisa dua hukum asal atau lebih dari itu. Tetapi diambil asal yang lebih banyak persamanya. Jadi ketika bisa dikiaskan kepada dua asal atau lebih, itu diambil lagi yang mana yang lebih banyak persamanya dengan far'u. Nah, misalnya
narkoba itu kan, nah itu narkoba itu kan sesuatu yang baru lah. Seperti hukum merusak budak. Contohnya yang misalnya sama sih. Seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka. Nah, jadi sama kali ya. Hukum merusak budak itu dapat dikiaskan dengan hukum merusak orang yang sudah merdeka. Karena keduanya sama-sama manusia. Nah, itu dianggap mana yang lebih banyak persamaannya tadi. Hukum yang kias tadi. Nah, jadi merusak orang yang merusak budak itu dapat dikiaskan dengan merusak orang yang sudah merdeka. Persamaannya apa aja? Sama-sama manusia. Karena keduanya adalah manusia, tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda. Nah, kias itu dapat juga diambil kepada dikiaskan kepada harta benda. Nah, misalnya sama-sama merupakan hak milik. Nah, jadi benda itu kan sama hak milik. Budak itu kalau zaman dulu loh, hak milik juga tuh begini hak milik. Nah, kemudian ada lagi budak dikiaskan kepada apa lagi? Benda sih lah, nah benda. Nah, jadi ketika sudah melihat persamaannya tadi, mana yang lebih banyak? Nah, dalam hal ini budak dikiaskan kepada harta benda. Nah, ada manusia tadi, ada manusia merdeka tadi ada. Jadi budak ini dikiaskan kepada harta benda. Kenapa tadi harta benda dikiaskan? Nah, karena persamaan ilatnya lebih banyak dibandingkan dengan kias kepada orang merdeka. Kenapa? Ya, karena budak itu dapat diperjualbelikan. Kalau orang merdeka itu kan jelas kan tidak mungkin diperjualbelikan lagi. Nah, lalu dianggap sama dengan harta benda. Karena harta benda juga bisa dijualbelikan, diwakafkan, diwariskan. Nah, itulah itu karena persamaan ilatnya lebih banyak. Itu kias sibhi yang nomor 3. Kemudian kias dalalah. Dalalah itu apa? Kias yang ilatnya tidak disebut tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ilat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Nah, kias dalalah ini ilatnya itu tidak disebutkan apa samaannya. Nah, tetapi ia merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ilat. Nah, meskipun tidak disebut, tapi dia menjadi petunjuk adanya ilat itu. Nah, untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa. Nah, contohnya apa? Seperti harta anak-anak yang belum balik. Kemudian, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak? Nah, bingung nggak? Itu kan tidak disebutkan ilatnya, tidak disebutkan. Tapi itu merupakan petunjuk guna apa? Guna adanya ilat dalam menetapkan peristiwa. Jadi sama. Biarpun tidak disebutkan ilatnya, tapi itu jadi bagian petunjuk bahwa itu bisa dijadikan ilat dalam menetapkan suatu peristiwa. Nah, jadi orang yang anak-anak yang belum balik itu apa wajib ditunaikan zakatnya atau tidak? Nah, cara ulama menetapkannya kayak apa? Menetapkannya wajib mengkiaskannya kepada harta orang yang telah balik karena ada petunjuk yang menyatakan ilatnya. Jadi meskipun tidak disebut ilatnya, tapi ada petunjuk yang menyatakan ilatnya. Nah, kenapa? Yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Nah, harta itu bisa. Nah, jadi harta anak-anak tadi, harta anak-anak yang belum balik itu apa wajib zakat atau ada? Kan biasanya yang kita tahu kan harta orang dewasa aja yang bekerja ya Allah. Lalu, itu ada dalil ilatnya itu, ada disebutkan ilatnya tuh. Secara asal, tetapi ada petunjuk. Nah, petunjuknya itu apa? Harta itu tadi. Harta itu petunjuk apa? Sama-sama bisa bergerak, berkembang atau habis misalnya lah. Nah, lalu dikiaskan dengan itu. Karena bisa bertambah dan berkembang. Nah, tetapi dalam mazhab Hanafi itu beda. 3 mazhab sama istilahnya lah. Tidak dengan mazhab Hanafi. Kenapa? Mazhab Hanafi itu mengkiaskannya kepada harta orang yang telah balik. Tidak
Mazhab Hanafi itu tidak mengkiaskannya kepada harta orang yang balik, maksudnya dewasa. Tetapi apa? Tetapi mengkiaskannya kepada kepada apa? Kepada ibadat seperti sholat, puasa dan sebagainya. Nah, jadi yang harta anak yang belum balik itu dikiaskan oleh dalam mazhab Syafi'i, dikiaskan kepada ibadat seperti sholat, puasa dan sebagainya. Nah, ibadat hanya diwajibkan kepada orang mukallaf, termasuk dalamnya orang yang telah balik, tetapi tidak boleh kepada anak kecil. Nah, jadi dikiaskan kepada ibadat tadilah. Karena dalam ibadat itu kan sekali sholat hanya diwajibkan kepada orang yang sudah balik. Nah, lalu dikiaskan oleh mazhab dalam mazhab Hanafi itu bahwa harta anak yang belum balik itu tidak wajib ya zakat. Itu contohnya kias dalalah namanya. Ihtisan, prinsipnya ada meninggalkan kias jadi nyata kuli atau yang umum untuk menjalankan kias yang khafi tidak nyata. Istisna, istisna pengecualian karena adanya dalil yang menurut logika membenarkannya. Jadi ihtisan ini meninggalkan kias jali, kias yang nyata atau secara umum untuk menjalankan kias yang khafi tidak nyata. Istisna ada pengecualian karena adanya dalil yang menurut logika membenarkannya. Istisan lah. Contohnya ya, jadi istisan tadi kan suatu tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Jadi istisan ini kan meninggalkan kias dalil nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata karena adanya dalil yang menurut logika membenarkannya. Jadi suatu tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya. Jadi hukum yang nyata itu tindakan kepada hukum lainnya disebabkan adanya dalil syara yang mengharuskannya untuk meninggalkannya, Contohnya Pak, contohnya di dalam syara kita dilarang untuk mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Nah, jadi kita dilarang sebenarnya. Contohnya adalah contoh ihtisan adalah contohnya di dalam syariat itu kan kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada, itu dalilnya sudah ada terjadi pada saat terjadi akad. Jadi dilarang jual beli itu pada saat terjadi akad itu barangnya belum ada. Akan tetapi menurut ihtisan, nah itu barangnya belum ada tapi akad sudah, itu dilarang itu. Tetapi di dalam ihtisan itu ada istilah rukhsah. Jadi diberikan rukhsah, yaitu kemudahan atau keringanan bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan hal barangnya dikirim kemudian. Contohnya kayak jual beli online ya Pak, barangnya udah lagi sudah transfer dulu. Nah, itu ihtisan lah, maksudnya ihtisan lah. Kemudian masalah mursalah. Nah, jenisnya adalah masalah mursalah. Apa itu istilah? Itu adalah menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jadi ketika menentukan hukum itu berdasarkan kemaslahatan orang banyak. Nah, ini biasanya berdasarkan pertimbangan atau kegunaan atau manfaat yang lebih besar untuk umat. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat Al-Quran. Nah, tidak muncul membukukan hadis ada. Tetapi itu dilakukan umat Islam demi apa? Demi kemaslahatan. Itu contohnya pertama. Kemudian contohnya lagi apa? Seperti mengadakan LP itu lembaga pemasyarakatan, uang, ijazah, surat nikah nih. Padahal nikah tuh terus surat ini kan kalau Januari awal. Nah, cuman itu penting tuh masalahnya untuk administrasi. Nah, istilah banyak digunakan oleh golongan Malikiyah. Jadi mazhab Malik.
Ya, istishab lang. Istishab itu apa? Adalah menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang berubahnya. Jadi istishab itu metodenya adalah menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. Jadi hukum itu menetapkan hukum itu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Jadi selama keadaan itu belum ada dalil yang mengubahnya, maka ketentuan hukumnya adalah hukum yang terjadi sebelumnya. Contoh, misalnya seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah wudhu atau belum. Nah, ini ragu-ragu nih orang yang wudhu atau belum? Ragu-ragu nih. Bisa seperti ini, ia harus berpegang yakin kepada keadaan sebelum ia berwudhu. Sehingga ia harus berwudhu kembali karena salat tidak sah bila tidak wudhu. Nah, jadi orang yang hendak sembahyang nih, lalunya ragu apakah tadi sudah wudhu kah belum lah. Nah, ini lalu ditetapkan hukum keadaannya kembali ke sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Nah, kecuali ingat, oh sudah tidak jadi dalil yang merubahnya, ingat. Nah, tapi kalau masih belum ingat nih ragu-ragu, maka dikembalikan hukumnya nih kepada asalnya, maksudnya sebelumnya, artinya anggap kada wudhu lagi. Nah, wudhu lagi. Nah, itu maksud istishab lah. Kemudian ada lagi contoh seorang perempuan yang tinggal suaminya pergi dan tidak ada kabar tentang suaminya tersebut tetap sebagai istri yang sah. Jadi binian nih kawin sudah sah kalau istilahnya kalau dalam syariat. Lalu suaminya jadi TKI kan tapi sampai 6 tahun sudah kabar misalnya lah. Tapi ada batas kan dalam hukum lah. Udah kabar bingung nih. Maka hukumnya apa? Apakah dia itu boleh kawin lagi? Maka dihukumkan diambil istishab. Oh, ia tetap istri yang sah sampai ada dalil yang menentukan bahwa dia sudah bercerai misalnya mati lakinya lah, dapat kabar lah itu istishab lah. Istishab ini banyak digunakan oleh golongan Syafi'iyah. Uruf adat. Nah, uruf ini adalah kebiasaan yang baik berupa perkataan atau perbuatan. Uruf ada dua macam. Uruf sahih contohnya peringatan Maulid Nabi. Nah, jadi dalil bias tadi itu ijma itu kan ada uruf. Nah, ijma ulama berijtihad. Nah, metodenya uruf adat kebiasaan. Contohnya peringatan Maulid. Jadi di Indonesia itu kan ada peringatan Maulid peringatan Islam. Uruf yang fasid rusak, contohnya kebiasaan mabuk di kampung itu kan salah. Kita haram menggunakan uruf hukum tadi. Nah, urufnya ada yang saya, ada uruf yang fasid. Nah, itulah contohnya. Sarfu man qoblana, definisinya adalah syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Prinsipnya boleh selama ada penjelasan Al-Quran. Tapi yuk, syariat umat sebelum Nabi Muhammad, prinsipnya boleh selama ada penjelasan dalam Al-Quran. Jadi misalnya apa, puasa Nabi Daud di umat sebelumnya itu boleh aja selama ada penjelasan dalam Al-Quran. Ibaratnya itu contohnya lah. Sadduz Zariyah ialah mencegah sesuatu yang menjadi perantara kerusakan. Jadi dalam ijtihad itu ada sadduz Zariyah, itu mencegah sesuatu yang menjadi perantara kerusakan. Misalnya dilarang belajar main kartu karena mengarah ke perjudian. Misalnya itu belajar apa nih, Mobile Legends nih, main game misalnya, tapi anak main perjudian bukan boleh itu, mencegah itu main kartu nih, anak kartu tanding misalnya, boleh juga.
Ijtihad itu penggunaan ijtihad sadus zariyah. Mazhab sahabi, nah definisinya adalah hukum yang ditetapkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada penggunaan ijtihad mazhab sahabi. Nah, tadi contohnya mazhab sahabi itu tentang bid'ah, sahabat Nabi, tentang pembukuan Al-Quran, publikasi Al-Quran sebagai mazhab sahabat, pendapat Syekh Umar, itu contohnya lah. Kemudian karakteristik di dalam ajaran Islam itu apa saja? Pertama, komprehensif. Ajaran Islam bersifat komprehensif, artinya menyeluruh dan menyempurnakan ajaran-ajaran Islam, melengkapi ajaran-ajaran Islam samawi. Jadi agama zaman Nabi Islam juga, Islamnya belum Islam samawi lah, Islam samawi. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Nah, surah Al-Maidah ayat 3 terakhir tuh. Pada saat haji wada. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi sudah selesai istilahnya Nabi menerima wahyu terakhir itu ibaratnya. Nah, jadi menyeluruh ajaran Islam itu bersifat komprehensif, menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi terdahulu. Kemudian Islam itu moderat, karakter yang kedua. Dilihat dari sumbernya, yakni bahwa ajaran Islam itu bukan hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis saja, normatif, tahu normatif kan. Melainkan juga berpedoman pada pendapat para ulama, kemudian pada peninggalan sejarah, ada ijtihad dan tradisi yang relevan, serta berbagai temuan dan teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu yang dinamakan kemarin pengertian Islam historis. Nah, dengan sumbernya yang demikian itu, ajaran Islam mampu beradaptasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Jadi, moderat Islam itu moderat, menyesuaikan dengan ada istiadat, sejarah dan sebagainya, tradisi yang sesuai dengan Islam kok ada di bertentangan, moderat bang. Kemudian Islam itu karakteristiknya juga dinamis. Nah, kenapa Islam dinamis? Islam adalah agama sama yang diturunkan terakhir. Nah, ini menjadi pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Jadi ini pedoman manusia hingga sampai akhir zaman. Islam dinamisnya fleksibel. Jadi karena keadaan zaman dari waktu ke waktu terus berubah, baik dari segi komunikasi, interaksi, transaksi, dan berbagai aspek hidup lainnya, maka ajaran Islam itu mengikuti dinamika yang ada. Jadi fleksibel agama Islam itu, ada kaku sebenarnya. Boleh kaku apa-apa, bid'ah apa-apa, syirik itu ada arah itulah. Kemudian universal karakter selanjutnya adalah universal. Maksudnya adalah Islam yang sesuai dengan segala kebenarannya di seluruh alam semesta ini. Nah macam itu. Universal dan dapat diterima oleh semua orang yang mempunyai akal sehat lah. Jadi Islam ini diterima oleh semua orang. Karena apa? Karena agama yang mengedepankan dinamis tadi istilahnya. Universal, sanggup melampaui batas dan waktu. Nah, kebenarannya jelas karena sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran bahwa apa aja tentang 50 tahun ada di Al-Quran sudah
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ada di situ. Nah, jadi universal. Makanya ada hudal linnas. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Ada hudal lil muslimin, ada. Jadi universal, jadi Al-Quran itu bisa diterima oleh semua orang, meskipun dia non-muslim. Elastis dan fleksibel, nah, kayak dinamis tadi. Jadi ajaran Islam itu bersih disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap individu. Nah, disiplin tersebut ditunaikan dan orang yang melanggarnya akan berdosa. Jadi elastis dan fleksibel. Jadi ada disiplin yang dibebankan kepada setiap individu. Nah, disiplin tersebut wajib ditunaikan dan orang yang melanggarnya akan berdosa. Nah, itu. Tetapi ada fleksibelnya. Misalnya ketika menjalankan perintah sholat itu ketika dalam keadaan musafir, nah fleksibel tidak boleh ya. Sama kadang meninggalkan kewajiban ini. Jadi apa fleksibelnya atau elastisnya? Kita dibolehkan dia menjamak atau mengkosor atau menjamak kosor misalnya. Nah, kewajibannya tetap dijalankan tapi ada keringanan fleksibel jadinya. Tidak memberatkan. Jadi ajaran Islam itu tidak pernah memberatkan atau membebani seorang sampai melampaui batas kemampuannya. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak aku bebankan Tuhan sesuai kemampuannya. Tidak aku bebani seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Graduasi. Iya, ya. Dari Allah nafsan illa wus'aha. Dan aku tidak membebankan kepada seorang melebihi batas kemampuannya. Graduasi berangsur-angsur. Jadi karakteristik yang ketujuh adalah Islam itu diberikan kepada manusia secara psikologis. Apa ya? Psikologis. Sesuai dengan fitrahnya sendiri. Nah, apabila ajaran itu diturunkan sekaligus akan sulit bagi manusia untuk menjalankannya. Jadi ajaran Islam itu diturunkannya wahyunya berangsur-angsur. Kada langsung, apalagi bangsa Arab dulu tuh jahiliyah kayak perbudakan, kada langsung Nabi Tuhan tuh menghapus Nabi itu kan langsung dihapus, kan boleh kayak minum keras beberapa kali, hanya itu Al-Quran yang melarang sampai terjadi peristiwa misalnya Sayyidina Ali umpat makan di wadah Abdurrahman bin Auf lah, kalau salah itu kisahnya, sampai disurungi minuman khamar sampai subuh, mabuk kayak, lalu sampai subuh sembahyangan disuruh Sayyidina Ali jadi imam, kacau ketika membaca surah Al-Kafirun itu, lalu tak betul lah, nah itu mau betul lah, terpuntal-puntal jadi, kenapa? Karena mabuk tadi minuman tadi. Nah, karena itulah akhirnya turun ulang ayat Al-Quran melarang jangan dekati tempat sholat kami, ya Nabi, masjid kami. Orang mabuk tuh, nah bahaya, belum dilarang lagi. Cuma kalimatnya kan jangan mendekati orang mabuk, jangan mendekati tempat sholat. Nah, dilarang Nabi itu mendekati, tapi belum dilarang secara hukum bahwa minuman keras itu haram. Belum lagi berapa kali itu hanya diharamkan Tuhan. Nah, itu graduasi namanya, berangsur-angsur, pada langsung sekaligus hukum itu. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, karena apa? Karena di dalam fitrah manusia itu tentu ada hal yang mendorong untuk mencari Tuhannya. Pasti alam semesta ini ada ya, yang menciptakan tuh. Nah, itu manusia itu pasti mencari dari unsur rohani, itulah hampa istilahnya, dari segi ritual religius, ritual. Fitrahnya kan manusia itu kan membutuhkan apa istilahnya, dari aspek rohani itu kan, makan dua rohani itu istilahnya. Ada kosong dalam hati manusia itu tanpa ritual agama, keyakinan terhadap Tuhan. Nah, jadi manusia itu mencari, ya fitrahnya mencari bahwa di alam dunia ini pasti ada yang menciptakan, pasti pikirannya
Tuhan ya, ada Tuhan. Nah, itulah maksudnya sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian ajaran Islam itu karakteristiknya adalah argumentatif filosofisnya. Jadi ajaran Islam itu dia mengajarkan kepada argumentatif, tidak cukup dalam menetapkan persoalan saja, tetapi juga mengandalkan doktrin lugas dan instruksi keras. Jadi ajaran Islam itu bersifat argumentatif, nah menjelaskan sesuai dengan fakta. Nah, misalnya khamar itu kenapa dilarang? Ada faktanya berapa ayat tuh? Karena kenapa babi itu dan anjing itu haram? Ada fakta-fakta argumentatifnya di dalam ilmu kedokteran itu kan. Nah, itu maksudnya lah. Sekian dan terima kasih. Nah, demikian penyampaian materi dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami, kurang pantas, kurang sopan dan lain sebagainya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.